Puluhan pemukim Israel kembali serbu komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Puluhan pemukim Israel kembali serbu komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Puluhan pemukim Israel pada memaksa masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada hari Kamis. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat bahwa 76 pemukim masuk ke komplek itu di bawah perlindungan polisi Israel. Diperkirakan semakin banyak pemukim akan memasuki situs itu pada sore hari. Pemukim Israel menyerbu komplek itu setiap hari kecuali akhir pekan, karena Jumat diperuntukkan bagi warga Muslim dan Sabtu untuk warga Israel. Polisi Israel mulai mengizinkan pemukim memasuki komplek pada 2003 meskipun mendapat kecaman berulang kali dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. Bagi umat Islam, Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia setelah Mekah dan Madinah. Sementara umat Yahudi menyebut daerah itu sebagai Gunung Bait Suci, tempat dua kuil Yahudi berdiri pada zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel 1967 dan mencaplok seluruh kota pada 1980, sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Rabi sayap kanan Israel Yehudi Glick pada Selasa 15 Juni memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Glick yang merupakan mantan anggota Knesset menggunakan atau mengunggah video dirinya saat mengunjungi situs yang menjadi titik nyala konflik antara Palestina dan Israel itu. Kami berdoa agar pemerintah ini mencapai perdamaian di antara kami untuk menindahkan kami ke ekonomi yang nyaman, keamanan, dan kasih sayang di antara kami, kata Glick tentang pemerintahan koalisi baru Israel yang disetujui oleh Knesset pada akhir pekan, dilansir dari Anadolu Agency pada Rabu 16 Juni 2021. Puluhan pemukim Israel juga menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa melalui gerbang Al-Mughrabi, barat daya masjid di bawah perlindungan polisi Israel. Polisi Israel mulai mengizinkan serangan pemukiman pada tahun 2003 meskipun berulang kali dikecam oleh Departemen Wakaf Islam yang mengawasi situs-situs keagamaan di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang-orang Yahudi menyebut daerah itu Gunung Kuil atau Temple Mount yang mengklaim bahwa itu adalah situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur sempat atau tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab-Israel 1967. Israel lantas mencaplok seluruh kota Yerusalem pada 1980. Namun langkah tersebut tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Sanksi terhadap Israel atas serangan udara yang dilakukan ke jalur Gaza pada bulan lalu. Sebuah petisi yang ditandatangani 380.000 orang berisi desakan agar Inggris menjatuhkan sanksi pada Israel telah dikirim ke parlemen. 2 hari menjelang debat terkait petisi tersebut di parlemen, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar Downing Street, Inggris pada Sabtu 12 Juni. Selain untuk menekan parlemen, unjuk rasa tersebut juga ditujukan kepada para pemimpin negara-negara G7 yang sedang bertemu di Cornwall. Kampanye Solidaritas Palestina menyebut protes merupakan bagian dari hari aksi tolak G7 untuk keadilan internasional. Menuntut diakhirinya semua tindakan militer, kerjasama keamanan dengan Israel, dan menerapkan sanksi yang ditargetkan sampai Israel mematuhi hukum internasional. Menurut penyelenggara, terdapat lebih dari 8.000 orang yang menghadiri protes secara langsung, namun sebanyak 185.000 lainnya menghubungi anggota parlemen untuk menyampaikan tuntutan. Selain itu, 10.000 orang meminta pertemuan dengan anggota parlemen mereka pada Rabu 16 Juni, meminta mereka menghadiri debat parlemen dan mendukung sanksi terhadap Israel sebagai bagian dari lobi nasional yang diselenggarakan oleh LSM yang berbasis di Inggris, Friends of Al-Aqsa. Selama 10 hari, 185.000 orang mengirim surat yang kami atur melalui situs web kami di belakang Syekh Jarrah
dan apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa untuk meminta seruan sanksi, kata Samiul Jorder dari FOA seperti dimuat Arab News. Israel melanggar lebih dari 40 resolusi PBB. Kampanye untuk menjatuhkan sanksi akan berlanjut sampai Israel dimintai pertanggungjawaban karena gagal mematuhi hukum internasional, kata Jorder. Ia mengatakan meski serangan bom telah berhenti di Palestina, namun pendudukan Israel masih ada. Pasukan khusus Israel membunuh 2 petugas keamanan Palestina di tepi barat yang diduduki pada Kamis 9 Juni 2021, kata pihak berwenang Palestina. Seorang narasumber Israel menggambarkan peristiwa itu terjadi kemungkinan karena kesalahan identifikasi selama operasi pencarian yang menargetkan orang-orang bersenjata. Otoritas Palestina yang didukung internasional mengkoordinasikan keamanan dengan Israel di tepi barat meskipun pembicaraan diplomatik telah lama terhenti. Personel otoritas Palestina jarang bentrok dengan rekan-rekannya dari Israel dan biasanya menjauhi operasi-operasi pencarian oleh Israel di tepi barat. Para pejabat Israel tidak segera mengomentari insiden yang terjadi semalam di Jenin, di mana Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada petugas ketiga yang juga terluka parah. Seorang narasumber keamanan Israel mengatakan bahwa seorang pria Palestina bersenjata tewas. Sumber itu mengatakan pasukan khusus Israel yang beberapa di antaranya menyamar pergi ke kota untuk menahan orang-orang bersenjata yang diduga baru-baru ini menyerang pasukan Israel. Kemudian, kedua belah pihak terlihat baku tembak yang mengakibatkan terbunuhnya seorang pria bersenjata dan melukai seorang lainnya yang kemudian ditahan, kata sumber tersebut. Sumber keamanan Israel itu juga menyebutkan bahwa para petugas keamanan Palestina yang mendengar suara tembakan saat berada di kompleks terdekat menembak ke arah pasukan Israel. Tampaknya unit yang mereka tembak sedang dalam penyamaran. Pasukan kami membalas, tampaknya berpikir bahwa penembakan dari petugas keamanan di Palestina adalah bagian dari bentrokan dengan orang-orang bersenjata yang sedang dicari, kata sumber itu. Pejabat Palestina tidak segera memberikan rincian lebih lanjut tentang bentrokan itu. Beberapa narasumber di Jenin mengatakan seorang anggota faksi militan Jihad Islam tewas dalam insiden tersebut. Namun Kementerian Kesehatan Palestina belum mengkonfirmasi hal itu.